Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second meeting in our classroom, Introduction to Academic Writing course. Uh, in this meeting, I would like to explain about how to navigate or how to get an article from the authors, the well-known author or the experts of that field, or we have discussed it as key players. So I will try to guide you one step by step how to download it and how to categorize it, and also how to list it based on the topic or the people who are an expert in that field. This is very important skills that you need to master before you conducting any research or writing academic writing. So I hope you don't have any problem in navigation as we discussed in the last week. Oke, jadi materi ini, minggu ini kita akan fokus kepada bagaimana menavigasi karya-karya tokoh-tokoh dunia yang berasal dari pakar-pakar mereka, sehingga kita tidak ada masalah lagi dalam proses navigasi atau mendapatkan karya-karya para tokoh-tokoh dunia di bidang pendidikan bahasa Inggris ya. Okay, next. Last meeting we have discussed these terms: navigators, key players, database, and paraphrasing and summarizing as the core of this academic introduction to academic course. Navigation or becoming navigators, you need to know about the key players. Jadi siapa saja tokoh-tokoh kunci di dalam satu keilmuan gitu ya. Nah, saya ingin memberikan Anda kepada data tokoh-tokoh itu, lalu karya-karyanya siapa aja. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui tokoh-tokoh kunci, saya minta Anda berkelompok untuk mengumpulkan database karya-karya mereka. Kalau mereka punya 31, berarti Anda harus cari 31 karya mereka. Kalau si pakar itu punya 100, berarti Anda harus mencari 100 karya mereka. Kita lihat ya. Ada siapa saja? Yang pertama, nah ini, ada Handoyo Pujiwidodo. Ini orang Indonesia yang menjadi profesor di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Fokus kajian dia is on materials development, jadi pengembangan materi ajar. Yang kedua, ada Andy Gao, dia orang Cina tetapi mengajar di Australia di UNSW, University of New South Wales. Fokus kajian dia it's about teacher agency. Jadi satu pakar itu dia fokusnya pada satu keahlian saja ya, tidak terlalu banyak. Itu kalau orang punya keahlian, dia kadang lebih spesifik. Tapi kalau orang general, dia tahu segala tapi tidak mendalam. Tapi kalau para pakar, dia tahu sedikit tapi mendalam. Kemudian ada yang berikutnya, Brian Partridge ya. Ini di University of Sydney, tetapi dia sekarang di Hong Kong. Ya. Dia menjadi profesor di Hong Kong, tapi home base atau tempat dia mengajar ini dulu di Australia University. Nah, fokus kajian dia academic writing. Kemudian yang ketiga ada Christine Combe. Ini di Asia, University of Dubai. Dia fokus kajiannya teaching English as foreign language, jadi mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Lalu berikutnya ada Daria Louis Banegas di University of Strathclyde di UK, di Inggris. Dia kajiannya fokus kepada bidang kajian Perseverance English Teachers. Nah,
saya minta Anda mencari karya-karya mereka dari berbagai database. Dikumpulkan lalu dibuat di satu folder, nanti dari satu folder dibuat kalian upload file-file jurnalnya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini baru 5, berikutnya ada Fan Feng, ya dia mengajar di Shantou University. Dia his focus is on global Englishish. Jadi kajiannya tentang global Englishish. Kemudian yang berikutnya ada Ughairi Barkhuizen, Profesor Ughairi Barkhuizen di New Zealand, University Auckland. Dia fokus kajian terhadap narrative inquiry, jadi tentang cerita ya. Then we also have Professor Nigel Howard di University of Sheffield. Dia fokus pada kajian pengembangan materi ajar, materials development. Yang berikutnya ada Ruani Tupas. Dia sebelumnya mengajar di Singapura ya, atau di Filipina. Tetapi hari ini dia menjadi peneliti di University of College London, UCL. Dia fokus kajian ini kepada word Englishish. Kemudian ada berikutnya ada Suresh Kanagaraja. Dia profesor ini mengajar di Amerika, tetapi dia orang Sri Lanka ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya banyak orang-orang pendatang yang menjadi profesor di negara-negara maju ya, bukan penduduk aslinya ya. Seperti kita lihat ada Pak Ruan itu Pak Suresh Kanagaraja ya. Banyak orang-orang yang berasal dari pendatang lalu dia datang menjadi profesor di salah satu universitas. Oke. Nah, sekarang tugas Anda, your assignment is to navigate their works, ya, karya-karya mereka from any database of journals, dari berbagai database. Misalnya nanti saya akan membuat kelompok kelas ini, kelas 2 ya, 2A ya. Kelas 2A akan membagi kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Anda mencari seluruh karya-karya orang-orang ini. Jadi saya berikan ini ya, nama-nama kelompoknya di grup WA. Nah, cara mencari jurnalnya, mencari karya-karya mereka adalah pertama. Nah, ini sebarannya, sebaran para pakar. Saya hanya menulis only 10 people ya. But in the reality there are more than 10 people ya. Then more than 10 well-known or expertise of expert people or professor. Jadi tersebar di mana-mana profesor itu ya. Di Indonesia, New Zealand, Rusia, China, Australia, UK, ya, Afrika, ya, India, banyak ya. Dan mudah-mudahan saya ingin ada salah satu dari kelas 2 ini ke depan akan menjadi profesor di salah satu universitas di dunia ini. Oke. Nah, cara mencari karya-karya mereka adalah pertama, Anda ketik Scopus di Google, lalu klik ini author search. Setelah author search, Anda tuliskan author last name siapa dan author first name siapa. Misalnya Gary Berhuizen, berarti author last name-nya Berhuizen, author first name-nya Gary. Lalu ketik search. Itu cara yang pertama, lalu dicari cara yang kedua. Kemudian yang kedua, Anda mencari di database Taylor and French Online. Di sini diketik saja Gary Berhuizen. Ya. Search peer review di sini di database Taylor and French nanti akan kelihatan karya-karya dia. Lalu Anda what
other database else ya. Next is you can access from link.springer.com. This website provides you their works ya. Di sini Anda ketika namanya nanti akan muncul karya-karya mereka. Lalu yang terakhir di sciencedirect.com. Di sini Anda you need to insert or put their names ya. Di sini author name siapa, nanti akan muncul karya-karya mereka. Oke. Saya akan berikan contoh ya. Berikan contoh misal di Scopus ya. Di Scopus. Oke. Ini ada www.scopus.com. Lalu di sini ada author search. Klik sini. Oke, akan tampil seperti ini. Nah, lalu kita akan cari siapa di sini. Salah satunya ya, kita lihat di sini. Oke. Siapa nih misalnya Ruwani Tupas ya. Ini Ruwani Tupas misalnya. Kita ketikkan di sini. Last name-nya siapa tadi? Last name-nya Tupas. Lalu first name-nya, tadi siapa first name-nya? Ruwani. Oke, Ruwani. Ya. Ruwan double N ya. Oke, lalu klik search. Oke, lalu kita akan melihat ada sekitar 21 karyanya ya. Ini sebenarnya ada 2 database sama aja nih, orang ini dan ini sama. Ya, mungkin dia punya 2 akun ya. Tapi cari yang terbanyak yang di sini. Ini diklik 21 ini diklik namanya, lalu akan muncul karya-karya beliau. Nah, ini kita lihat sebentar. Nah, ini ada 21 karya beliau ya. Tapi kalau kita lihat ini baru 2020 ya. Sekarang 2021 berarti ada yang terbaru. Berarti yang terbarunya pakai ini yang kembali back. Sepertinya ini nih, yang 18 ini coba kita lihat. Nah, kalau 18 ini dia ada karya nah ada kan 2021. Nah, Anda harus mendownload karya-karya ini ya. Mendownload karya-karya ini terus sampai sini. Mendownload karya-karya ini sehingga Anda memiliki database. Oke. Lalu dari mana kalau kita di sini kan hanya ditampilkan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 ditampilkan di sini. Sehingga kita tidak punya 8 lain lagi dari mana kan. Di sini sekarang dokumennya ada 8. Ya, di sini dokumennya ada 8. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kembali, kalau kita bisa lihat di sini, kita akan tahu klik di ORCID-nya. Diklik di ORCID-nya, di sini ditampilkan semua. Nah, di sini di bagian works. Nah, ada nih, ada works 33 karya ya. Jadi Anda tinggal mendownload data-database ini ya, data-database ini terus ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah sampai Anda download semua. Sampai karya pertamanya di tahun 2001 dan karya terbarunya 2021. 2021. Ini kan udah ada DOI-nya. Kan sebenarnya saya jelaskan minggu kemarin mudah ya download ini. Oke, itu pertama ya. Kedua, Anda bisa mencari dari database ini ya.
database Taylor and Francis. Nah, Taylor and Francis itu sebenarnya kalau dari sini sudah dapat semua ya. Kalau dari sini sudah dapat semua, Anda tidak perlu ke database kedua karena di sini sudah lengkap ya. Di sini sudah lengkap, semua ada. Tapi kalau kita lihat misalnya ini apa? Taylor and Francis. Kalau kita ketik Ruwani Tupas. Nah, kita akan melihat berapa karya ya di sini. Hanya ada 14 kan, jadi lebih lengkap di Scopus itu. Nah, ini kan hanya itu ya. Hanya 14 karyanya ya. Jadi ini downloadnya harus satu-satu. Tapi kalau udah di ORCID sini, kalau di ORCID sini udah lengkap nih. Udah lengkap. Anda tinggal download ini di copy, dicari di Google atau di copy DOI-nya. Selesai. Nah, ketika Anda ini apa? Contoh ya. Ketika Anda men-save itu jangan lupa di judul ininya. Jadi filenya harus diganti menjadi judul ini. Contoh ya. Ini kan punya kayak pertolongannya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Coba kita lihat di sini. Nah, ini nggak ada ya. Mungkin ini di mana ya? Coba show more details. URL yang ada di sini. Ini ada di website ini. Melta. Oh, ini tidak perlu di download. Ini udah ada. Nah, ketika kita sudah dapat ini, jadi tadi kita bisa lihat di sini ya URL. Langsung klik aja. Kemudian yang kedua, show more details ya. Lalu klik ini ya. Kita akan melihat ini tadi mana yang sudah ini. Teacher Agency to Collaborate Expertise Building Melta. Ini jurnal Melta ini jurnal di Malaysia ya. Nah, ketika kita ini kan misalnya gini, kita harus membuat folder seperti ini. Lalu foldernya itu Anda buat folder. Nah, ini misalnya Ruani Tupas. Anda buat folder seperti ini. Lalu di save. Nah, cara men-save ini yang paling penting ya, agar Anda tidak mengulang istilahnya mengulang download ulang gitu. Jadi filenya itu harus judulnya. Misalnya gini, ini teacher agency, ini copy lalu di copy, lalu kan kita ini tadi save file, lalu pindah ke dibuat folder toko-toko, lalu ruang ditupas. Nah ini Anda nama filenya harus seperti ini. Kalau filenya tidak seperti ini nanti akan berulang apa namanya mendownloadnya. Kalau seperti ini klik save. Oke, berhasil kan? Nah, ini berhasil. Kita lihat hasilnya ada sini, di sini, lalu nah ini. Jadi nama filenya itu harus seperti ini nih. Teachers Agency through Collaborating Expertise Building. Terus ya. Nah, lalu saya minta Anda nanti ada Google Drive.
Anda upload file-file itu di Google Drive. Bentar ya. Di Google Drive saya, coba kita ulang jaringannya. Oh ini. Ini misalnya, ya. Nah ini tugas kelas 2A atau 2C ya, karena barangkali video ini akan digunakan 2A, 2C. Tapi saya nanti akan buat folder 2 khusus ya, 2A, 2C. Oke, beda nanti. Nah, di sini lalu Anda seperti ini. Nah, ketika sudah ada folder-folder saya buat, Anda nanti download di sini. Lalu Anda drag file tadi ya, file yang ada di sini. File di sini di drag ke sini bisa langsung digeser. Nah, ini bisa cara pertama. Atau cara kedua itu bisa melalui new lalu file upload bisa. Ini misalnya di sini. Misalnya ini. Nah, ini bisa dengan cara kedua. Nah, tapi yang lebih mudah drag deh. Nah, ini bisa dengan cara ini. Ya, ini kebanyakan file. Saya hapus satu aja. Oke. Oke, seperti itu. Silakan kalian berkelompok mengerjakan navigasi orang-orang pakar-pakar ini. Ya, kenapa saya mengajarkan ini? It's very important for you because you will get the idea and inspiration from the expert and the well-known in that field, ya. So we can get inspiration. Oh, ternyata kenapa mereka menjadi pakar? Ya, karena tulisan akademik mereka itu bagus. Tapi bagusnya seperti apa? Nah, itu akan menjadi inti pelajaran dari Introduction to Academic Writing. Jadi kita akan belajar real langsung dari orang-orang yang sudah sukses riset atau menjadi penulis di bidang Introduction to Academic Writing. Ini satu, ini dua. Nanti saya akan kirim kelompok satu siapa saja, kelompok dua siapa saja, kelompok tiga siapa saja. Oke, sampai sini silakan untuk do your best, and I'm looking forward to listening from your works ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.